Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan akan berjalan di depan kita umatnya, tidak usah takut. Biasanya di dalam memasuki kehidupan yang baru, termasuk memasuki tahun yang baru, sebagaimana yang belum mencapai setengah bulan di dalam tahun baru ini, akan muncul rasa kurang percaya diri karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari mendatang. Adanya rasa kurang percaya diri itulah seringkali diikuti dengan keinginan tahu untuk melihat nasib maupun juga keberadaan diri umat manusia itu dengan cara-cara yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan. Misalnya dengan ramalan primbon atau ramalan-ramalan orang yang merasa bisa meramalkan masa depannya. Lalu bila ada informasi bakal datangnya masalah besar dan diusahakan untuk pencegahan dengan memasang tumbal, jimat atau opo-opo atau hal-hal yang sifatnya guna menyembah sesuatu yang memang bertentangan dengan Allah Bapa di surga sendiri, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi bagi kita umat yang beriman dan percaya kepada Kristus ini, firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan takut di dalam memasuki hal-hal yang baru di masa yang mendatang, baik itu di hari-hari, di minggu-minggu, di bulan-bulan, di tahun-tahun yang baru, di tahun 2023 ini khususnya, maka Tuhan telah berjanji. Dia akan menyertai kita, bahkan Tuhan Yesus Kristus akan berjalan di depan kita untuk mengatasi semua jenis permasalahan maupun hal-hal yang sifatnya membuat kita berada dalam situasi yang bisa saja sangat tidak menguntungkan, sangat bisa juga membuat kita miris atau mengerikan, yang bisa saja datang menerjang kehidupan kita. Sesungguhnya janji Tuhan Allah Bapa kita ini sangat indah. Tuhan memang menginginkan kita untuk hidup penuh berkat dan penuh kebahagiaan. Untuk itu, maka Tuhan sudah ingatkan kita agar kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan menyembah Allah lain, apalagi sampai menyembah berhala-berhala yang adalah benda mati belaka itu. Supaya kita juga ingat untuk tidak mengikuti keinginan maupun kemauan dari diri kita sendiri, atau mempercayakan diri kepada hal-hal yang sifatnya menduakan Tuhan. Membuat segala sesuatu itu diserupakan dengan Tuhan adalah sesuatu dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Karena kita diciptakan oleh satu Tuhan Allah yang esa, Allah yang hidup, yang sungguh tidak pernah meninggalkan kita, maka selayaknya kita harus menyembah, memuji, memuliakan satu-satunya Dia Allah Bapa kita yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus
dan hadir senantiasa dalam hidup kita, di hati kita melalui Roh Kudus. Maka apabila kita meninggalkan Tuhan, maka semua janji berkat dan penyertaan Tuhan itu tidak akan berlaku, sebab akan terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kita itu. Kiranya Roh Kudus membimbing kita semua untuk hidup mengikuti apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, bahwa kita harus hidup di jalan di kebenaran dan dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak bimbang dan tidak perlu takut di dalam menjalaninya di waktu-waktu yang akan datang, di tahun yang baru saja kita masuki di bulan Januari ini. Biarlah kita semua mengimani, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Demikian juga ingatlah bahwa pemazmur di Mazmur 34 ayat 8 dan 18 juga mengingatkan kita bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami sungguh beriman, sungguh percaya betul-betul, dan dengan kesungguhan hati kami tahu bahwa Tuhan itu akan berjalan di depan kami, umat-Mu. Kami tidak perlu merasa takut karena kami hidup tidak dihidupi oleh diri kami sendiri, bahkan mati juga tidak boleh kami mematikan diri kami sendiri. Kami harus hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kehadiran-Mu di muka bumi, di dalam hidup kami manusia, sungguh tetap akan menjamini kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan rancangan maupun rencana dari Tuhan sendiri atas hidup kami. Maka sekarang ini Bapa, kami hendak serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Kami serahkan kami supaya boleh senantiasa taat setia menuruti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.